Bagaimana dengan kita ini yang mau naik umrah? Sedangkan itu motor saja dicicil, belum lepas barangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Di mana letak keadilannya? Allah menyiapkan amalan-amalan yang pahalanya sebanding, bahkan bisa di atasnya haji, umrah. Utang banyak, jangan ya haji. Karena kita tidak terhitung orang mampu. Utang itu wajib dulu dilunasi. Wa mu'nata iyalihi, dan angka keluarga sudah mampu tapi belum naik haji, meninggal. Ini hartanya jangan langsung dibagi sebagai warisan. Maka ini harta yang ada ini kasih naik haji dulu. Orang tua tapi Bapak Ibu ini harus dibahas. Mengaji untuk orang mati. Mengaji untuk orang mati. Kalau mencari dalil yang tertulis, adakah riwayat mengaji untuk orang mati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun, para orang tuaku, para alim, para hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh hari kita awali hari kita dengan salat subuh berjamaah. Bahkan mungkin ada yang memulainya dengan tahajud tadi. Luar biasa, dan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita di subuh hari ini. Saya berdasar rekomendasi dan dari panitia bahwa insya Allah tema kita subuh ini adalah fikih, hukum amaliyah, yaitu bab tentang haji dan umrah. Bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahun ini kita diberi kesehatan. Sudah masih di bulan Zulhijjah, ini ada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Haji itu sebenarnya ibadah yang sudah dilakukan sebelum Rasulullah, yaitu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk memanggil wa'adzin fin nasi bil hajj. Disuruh Nabi Ibrahim memanggil. Ada sebagian pembahasan makadai. Jadi waktu Nabi Ibrahim mengobi ruh yang berada di alam ruh menjawab, maka itulah yang akan tertakdir naik haji nantinya. Denerisse makadani garo bali ro biasa. Ruhnya siapa? Wallahu alam, kita tidak bisa mengetahui hal itu. Kita serahkan pada Allah, kita berusaha juga untuk bisa melakukannya. Di dalam Islam, haji itu diwajibkan nanti di belakang. Rasulullah wafat 11 Hijriah. Jadi purai Nabi Talit oleh Makkah ke Madinah, hidup 11 tahun di Madinah baru Rasulullah wafat. Haji itu diwajibkan tahun ke-9. Tahun ke-9. Dan yang naik haji itu pertama di tahun ke-9 Taniya Nabittah. Tapi Rasulullah jadi ayat yang turun waktu itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban bagi manusia untuk Allah itu adalah naik haji bagi yang mampu ke sana.
Maka Rasulullah menunjuk Amirul Hajj, pimpinan haji waktu itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang ditunjuk di tahun ke-9 oleh Rasulullah. Ada satu catatan yang luar biasa kita catat. Wattuna melok joka Sayyidina Abu Bakar agar dasan nabitah la tansani ya akhi minad du'a. Aja lalu tak lupai kak selesaiku untuk tailau doa enggak. Ini kan? Itu luar biasa juga itu orang naik haji. Bayangkan Rasulullah nama tu tingke ero tangga na suruga. Iko mak bicara suruga kiye. Rasulullah juga orang yang diampuni dosanya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Rasulullah adalah orang yang diampuni dosanya. Tapi wattunna melok joka haji Sayyidina Abu Bakar matuanna, dia bilang la tansani ya akhi minad doa. Ajak tak lupai kak kasih seluruhku untuk taulau doa enggak. Apa isinya itu? Pertama pasti ketawaduan seorang Nabi. Jadi Rasulullah itu tidak merasa lebih baik dari orang. Dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu khardalin min kibr. Dia itu nas langsung tama ku suruga nasan nabita nareko engka namo bicu kuatinna merasa lebih baik dari orang. Jadi tahan-tahan, jangan sampai makan cani ibadai. Kemudian ibadah sudah dikerja semua, fardu sunnah dikerja semua, angka pak bisi kuatit tak maka ai. Idik na tu ya se ukur pengye. Itaro tahu idik na sempajang aga. Iko maka daki iye memang labe di itu. Karena itu kita sudah masuk ke dalam orang yang takabur. Takabur itu dosa yang mengeluarkan iblis dari surga dan dicap sebagai penghuni neraka gara-gara dosa pertama di dunia ini, yaitu takabur, jalalu. Nah, Rasulullah yang mengajarkan itu mengatakan ajak tak lupaika untuk tailau doa enggak. Yang kedua catatannya bahwa iyaratu min haji, dalam satu riwayat innallaha yaghfirul hajjah waliman istaghfara alaihil hajju. Allah itu memaafkan dosanya orang yang naik haji dan orang yang diminta ampunkan oleh orang yang naik haji. Jadi kalau kita pergi ke rumahnya orang yang menojek ke haji, podang makada tak lupain lau doa ngabe na dampung ngapung Allah Taala. Itu boleh dan memang seharusnya begitu. Jangan kita bilang jangan lupa kak belikan kak cerek kuning ah. Jangan itu banyak ceret di pasar Rapang. Minta doakan kak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah melaksanakannya. Itu tahun ke-9 Zulhijjah ketika haji diwajibkan. Ini menurut satu sumber ya. Rasulullah nanti naik haji wada. Jadi Rasulullah cicim itu Nabi SAW haji, yaitu haji wada tahun ke-10 Hijriah. Haji perpisahan ya tonero, menjadi tanda bahwa Rasulullah akan wafat dan naik haji di tahun ke-10. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini di dalam kitab disebutkan dulu fadilahnya. Jadi haji itu wajib, tapi ini catatannya man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jadi kepada yang tidak mampu tidak usah dipaksa-paksa diri. Contohnya mon romopa ku balak ku bolan nama tuanna. Kemudian dipaksa-paksa diri untuk naik haji. Ini tidak dibenarkan agama, karena nanti bayangkan kalau pulang dari haji ukumu bulan atau monro. Ini tidak bisa dipaksakan seperti itu. Orang haji itu kewajiban-kewajiban secara ekonomi itu sudah terpenuhi. Misalnya
ekonomi keluarga cukup untuk dimakan. Kalau naik haji baru pulang susah pergi meminta-minta, tidak dibenarkan. Liman istata'a ilaihi sabila. Bahkan tidak perlu ngutang untuk naik haji. Walaupun nanti akan sah tapi tidak dianjurkan oleh agama. Jadi makanya Allah Ta'ala liman istata'a. Ini padilanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Allah telah wajibkan bagi kalian itu haji, maka berhajilah. Man hajja lillahi, ini kita nasan nabi tahaja. Ada catatannya ini. Lillahi. Karena Allah mikuatinna de gagal yang ini. Karena harus diakui bahwa itu haji terkadang merubah status sosial. Menrei statusnya setelah ada hajinya. Ya. Maka ini harus dimawas kepada kita. Daftar haji ini sudah harus di setel. Memang kenapa kita daftar haji? Daftar tunggu. Tertinggi Sulawesi Selatan Bantaeng 49 tahun. Ranking kedua terendah, tidak tahu ranking pertama terendah di mana, lupa. Ranking kedua terendah itu Enrekan, hanya 24 tahun. Jadi daftar tahun ini yang reguler, orang Enrekan masih tergolong cepat, nunggulah 24 tahun. Ya, kalau orang Bantaeng Sidrap sudah di atas 40. Ya. Lama betul menunggu. Qad farada alaikumul hajja. Maka dari Nabi sallallahu majapupung Allah Ta'ala nawajibkan untuk menreki haji. Fahajju, maka hajilah. Man hajja lillahi. Ini gini kita menrek haji. Karena Allah mikuatinna. Walam yarfus, kemudian tidak melakukan, tidak bicara kotor. Walam yangsuk, tidak melakukan pelanggaran. Kharaja min dunubihi, masuk itu boleh dosana. Kayawma waladathu ummu. Padai pacinna wetunna bunga jaji, pada saat waktu dilahirkan dari kandungan mamanya. Luar biasa ini, bersih. Di sini Syekh Amin Kurdi mengatakan wa huwa yukaffiru shaghaira wal kabaira. Bahkan dia itu haji menghapus dosa-dosa besar, dosa kecil dari susuk mana. Yang dia mampu susui dosa kepada manusia. Adapun dosa kepada Allah di sini menurut Syekh Amin Kurdi, ya. Bapak Ibu, menurut Syekh Amin Kurdi buku yang saya baca ini, wa huwa yukaffiru shaghaira wal kabaira. Itu menghapus dosa kecil, dosa besar. Nah, susuk mana? Berdasarkan hadis ini, di akhirat untuk hukum-hukum dunia tetap harus dilakukan tobatnya. Sambungan hadisnya, wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah satu ke umrah yang lainnya itu menjadi penghapus dosa di antara dua umrah. Begini maksudnya. Kita sudah umrah tahun 2000. Umrah biasa. Kemudian umrah lagi tahun ini 2025. Maka ia dosa-dosa dari 2000 ke 2025 dihapus oleh itu umrah tak. Oh, luar biasa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Itu yang ada dalam hadis. Rawahu Imam Ahmad wa ghairuh, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi sangat besar pahalanya. Seorang ulama besar, profesor, doktor, pakar hadis ini, mantan imam besar Istiqlal, imamnya Masjid Besar Istiqlal Jakarta. Beliau pernah menyampaikan agar kaum muslimin tidak usah mondar-mandir pergi ke Mekah untuk haji mengulang atau umrah mengulang-ulang. Itu profesor siapa namanya? Mantan imam besar Masjid Istiqlal. Ini bisa diambil jalan tengahnya. Bisa diambil jalan tengahnya. Termasuk yang mengatakan seperti itu Syekh Qardawi. Syekh Qardawi, ulama besar Timur Tengah dari Mesir itu,
juga mengatakan yang sama, bahkan dalam bukunya itu menyebut Indonesia. Seperti katanya masyarakat Indonesia yang bolak-balik mengulang-ulang hajinya dulu sebelum antrian ke Saudi untuk naik haji berulang-ulang. Kata beliau, tidak usah melakukan seperti itu. Lebih besar itu pahala tak kalau kita cari itu anak-anak, dan itu banyak anak orang-orang yang tidak mampu sekolah. Lembaga-lembaga pendidikan yang kasihan, biaya operasionalnya ini pendidikan tersiok-siok. Namun bangunannya miloto marutung barakna. Masukkan ke sana dana tak, katanya itu lebih besar pahalanya. Kata Syekh Qaradawi senada dengan Imam Besar Istiqlal. Saya tidak mungkin mengomentari pendapatnya dua profesor ini. Cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak bisa juga masyarakat disalahkan kalau mau bolak-balik ke sana, karena di Saudi taliwe to raja napalanna. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 di kampung. Ya kan seperti itu. Salat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di kampung. Misalnya ada orang yang waktu kecilnya mungkin kesian dari mapamula balik ke nasadari dirinya, karena sempajakur biasa lah deh, gagal saya umur 50 minapa kak mas sempajang ibaratnya. Maka dia mau pergi haji semangat atau pergi umrah dengan semangatnya untuk menutup itu kekurangan-kekurangan rakaat yang dia tinggalkan barakna. Walaupun tidak dianjurkan seperti itu, akan tetapi itu tidak bisa disalahkan. Jadi kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ambil jalan tengahnya. Kalau kita termasuk orang yang ekonomi mampu, silahkan bolak-balik pergi Saudi untuk umrah, dan lakukan juga membantu orang-orang tidak mampu di kampung tak. Itu kan jalan tengah, diambil dua-dua. Tidak boleh diambil hanya satu. Ya, ambil dua-dua, itu mungkin jalan tengah solusinya, sebab tidak bisa juga orang bisa dibendung untuk melakukan haji dan umrah. Kalau haji akan dibatasi oleh antrian yang sangat panjang. Haji plus pun itu sudah antrian 7 tahun barangkali. Haji Purada sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, itu diantara fadilahnya orang naik haji. Sebelum ke fikihnya, tentu mereka daki, upo batau narik kumega duina, menrek haji umrah, kan? Dalam hati tak, ini agama ini tidak adil, ibaratnya, nauzubillah. Bagaimana dengan kita ini yang mau naik umrah? Sedangkan itu motor saja dicicit, belum lepas ibaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Di mana letak keadilannya? Allah menyiapkan amalan-amalan yang pahalanya sebanding, bahkan bisa di atasnya haji, umrah. Untuk semua. Untuk semua. Kalau yang sebanding dengan haji adalah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, man sallat subha fi jama'atin, kalau ada orang yang salat subuh berjamaah, la tafut takbiratul ihram ma'al imam, dia tidak ketinggalan, tidak masbuk. Summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir. Bukan duduk cerita, duduk berzikir. Termasuk zikir adalah mengaji. Setelah itu naik matahari, full naiknya, ada salat isyraq. 15 menit kemudian sekitar ada salat duha. Summa shalla raka'ataini. Purana masikir itu dan kemudian tetong makat de imas sempajan 2 rakaat salat sunat isyraq atau salat sunat duha. Apa pahalanya? Karena kehajjatin wa umratin tamah napa calling be katelu nabita runtuk ninasan nabita yaitu apalan haji siba umrah
suku ya palanna, suku ya palanna, suku ya palanna, pakoling bek ketelu untuk menguatkan bahwa itu adalah pahala haji umrah dia dapat. Walaupun tidak pergi ke sana karena kita tidak mampu. Ya. Jadi Allah sangat adil. Bahkan ada amalan di atasnya itu haji. Untuk semua. Untuk semua. Bagi haji dan yang tidak haji. Apa itu? Ma min ayyamin, kata Rasulullah. Al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ashar. Ayyamil ashar. De tugaga ala amala kaminan napuji pung Allah Ta'ala. Di hadis yang lainnya kaminan napuji dan nia kaminan maraja apalanna. Mengalahkan 10 hari ini. Yakni 10 lewat mi ini. Lewat mi. 10 hari pertama Zulhijjah. Sekarang ini kan tanggal berapa ini? 26 barangkali hari ini. Maka 10 pertama Zulhijjah itu lebih besar pahalanya daripada haji umrah. Buktinya ketika ditanya oleh sahabat, qal walau jihad fi sabilillah, bagaimana ya Rasul dibandingkan dengan jihad? Kata Rasulullah, walau jihad fi sabilillah, nah mau dibandingkan jihad itu tidak bisa. Masih di atas ini amal baik di 10 pertama Zulhijjah. Jadi di 10 pertama Zulhijjah itu amal lisana yurdeceng oko 10 Zulhijjah itu pertama. 10 pertama Zulhijjah itu ya sepi lebih napoji lebih meraja palanna daripada jihad. Dan haji itu masuk dalam kelompok amal jihad. Ya sepi nasa nabita itu 10 soe. Ini kalau tapi ini lewat nih, baru-baru dia lewat. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kita memanfaatkan itu 10 yang lalu, ini lewat ini, kita nunggu lagi tahun depan. Illa nasan nabita, kecuali nasan nabita bisa menyaingi itu 10 pertama Zulhijjah kalau narekong kata masuk oleh bolana mamusu natiwi alena natiwi watakkalena natiwi waramparanna walam yarji min zalika bisyai. Kemudian dek gagare betul nama mate koro, itu yang bisa menyaingi 10 pertama Zulhijjah. Saya berani menyampaikan ini karena ini sudah dibahas oleh Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajdi, pimpinan Mangkoso, bahwa ikan nih ya setu pelan ini 10 hari pertama amalak deceng lisekna oko 10 pertama Zulhijjah daripada haji sendiri. Jadi kalau orang mengatakan hai dek na adil Allah Ta'ala Pak Haji mimagar makar aja apalana dek, kita juga yang tidak bisa naik haji itu karena misalnya keterbatasan biaya, keterbatasan kesehatan beranak, kita bisa mendapatkan pahala haji hari-hari malah. Datang salat subuh berjamaah, duduk berzikir jangan cerita, kemudian tunggu keluarnya matahari, full keluar salat isyraq, 10 atau 15 menit kemudian itu adalah salat duha, maka itu pahalanya sama dengan haji umrah, pulang ke rumah tamah suku ini senabita sukui. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Jadi Allah sangat adil kepada kita memberikan pahala haji walaupun kita tidak bisa ke Saudi barang. Wa huwa yukaffiru as-saghaira wal kabaira. Wal hajjul mukaffiru lima dzukira. Haji yang bisa menebus dosa dan dijanji dengan surga itu adalah huwal mabrur. Di sini bilang huwal mabrur. Wa huwal mustawfa lil arkani wasyurut, yaitu haji yang mabrur. Kalau tidak mabrur, tidak. Di antara kemabruran haji itu akan dirusak oleh niat yang tidak baik. Niat tidak baik maksudnya lese itanya pun Allah Ta'ala nak kata. Saya melihat ada orang diendrekangnya. Hanya sekedar contoh dan tidak boleh sebut namanya ini. Tidak boleh sebut desanya di mana. Biasanya orang kalau sudah naik haji tidak mau lepas songkok putih. Bahkan saya pernah ditegur oleh keluarga. Kenapa kau tidak masuk songkok putih nak? Maka Kak mau gotosi, tidak menghormati hajimu. Karena saya
tidak terlalu kusuka, songkok putih, songkok hitam dikusuka. Saya ditegur, tapi itu kan perkataan orang tua Toriolo, seakan-akan itu kalau haji di tawe harus masuk songkok putih, padahal tidak ada aturannya seperti itu. Nah, saya melihat ini, saya kagum orang. Setelah dia naik haji sama istrinya, suami istri, datang dari haji, malah yang biasa pakai songkok putih, malah dia lepas, dia biarkan kepalanya tidak pakai songkok. Saya tidak datang dari hatinya, tapi taksiran saya, orang ini tidak mau mengusik niat hajinya dengan songkok, dengan pakaian, dengan penampilan, dengan apa. Ajakam mana susu yo apalang haji yang makai raja dengan gara-gara dirusak oleh penampilan dan status sosial. Ya. Walaupun songkok haji juga itu ada positifnya, songkok putih. Nah, sebab gue mak songkok putih ki tidak mungkin ada di tempat hiburan. Ya, takut masuk tempat hiburan. Mas songkok haji kak aja jadi kasih masuk dulu di kantong. Nah. Itu positifnya. Positifnya itu songkok juga. Jadi tidak selalunya negatif. Kalau kita termasuk orang yang mampu menjaga, bagus itu songkok, karena dia akan menjadi motivasi kita untuk tidak sembarang di sembarang tempat kita ada. Wal hajjul mukaffiru lima dzukira wal mabrur. Haji yang bisa mendapatkan pahala seperti yang disebutkan tadi, seperti baru lahir, naik haji, naik umrah, menghapus dosa di antara dua umrah. Wal mabrur, yaitu yang mabrur. Yang mabrur itu yang mana? Wa huwal mustawfa lil arkani wasyurut, yaitu yang mencukupi, memenuhi rukun dan syaratnya. Alladzi lam yukhalidhu dzanbun minal ihrami ila tahalluli, yaitu yang tidak melakukan pelanggaran semenjak dia ihram sampai tahallul, menyudahi hajinya atau menyudahi umrahnya. Itu yang akan mendapatkan pahala itu. Ditanyalah oleh Rawa Daruqutni bisanadin sahihan Suraka, qultu ya Rasulullah, Suraka bertanya, ya Rasul, umratuna hadhihi li'amina hadha am lil abad? Ini umrah kami ini, apakah untuk tahun ini saja atau selamanya? Faqala, Rasulullah menjawab, faqala la balil abadi. Ini untuk selamanya. Jadi umrah itu untuk selamanya. Qala qultu ya Rasulullah. Ini seorang sahabat lagi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi syekhun kabirun. Ambokku ya Rasul adalah sudah sangat tua. La yastati'ul hajjadaina oleh hajjin dan dituna oleh umrah. Faqala, maka dia nabitta hujja'an abika wa'tamir. Hujja'an abik, berhajilah untuk bapak tak. Karena bapak tak tidak mampu, kita yang haji, niatkan untuk bapak tak. Kita yang umrah untuk bapak tak. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fil Majmu', dalam kitab Al-Majmu', kitab besar ini, hadzal hadisu sahihun, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kata Rasul, ada orang melapor, matolak dia ke ambokku ya Rasul, aidinaullah, jangankan mau bertawaf apa dan lain-lain, maka dia lagi berdiri lagi susah, jalan saja susah, bagaimana? Maka dia Nabi tak hujan abik. Kitalah yang haji untuk bapak tak. Ya, jadi ini menjadi sunnah yang bisa dilakukan untuk kita. Jadi kalau orang tua tak tidak mampu, dana haji ini atau umrah bisa diwakilkan ke orang. Tapi itu dilakukan oleh orang yang sudah haji, namanya haji badal haji. Biasanya yang banyak melakukan itu mencari orang yang mau dibadali, teman-teman mahasiswa. Saya waktu di Kairo, jadi teman itu banyak yang naik haji di sana mencari badal.
Ada badan, datang ke Keloternya Sidrap, datang ke Keloternya Makassar. Ada yang mau dibadali, jadi dananya dikasih, kemudian dia melakukan kegiatan haji umrah ini akengi untuk orang yang meminta. Tidak boleh dilakukan badal oleh orang yang belum haji. Jadi kalau kita naik haji pertama, jangan kita naik haji untuk orang tua tak, karena kita belum haji. Nanti misalnya kalau mau haji kedua untuk orang tua tak itu boleh karena kita sudah haji. Begitu aturannya dalam fikih. Di antara fadilahnya yang disebut oleh penulis buku ini, hadis warawa Ibnu Hibban an Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hajja hina yakhruju min baitihi lam yakhtu khutwatan illa kataballahu lahu biha hasanah. Maka dia Nabi ta situnganna ya tu haji narik komasui pole bulana de tu gaga akka aje kecuali itu menjadi catatan si di deceng. Wa khutaan hubiya khati'atan, dan dihapus satu dosa. Jadi masuk ni pole tangga nah. Mau sudah berangkat haji, masuk na ya ruajena, satu langkah, satu pahala, gugur satu dosa. Nah berapa langkah sampai di Saudi? Sekitar kurang lebih 1 bulan. Miliar langkah barangkali, ratusan ribu langkah. Sebanyak itulah, maka wajarlah kalau orang yang naik haji itu bersih dari dosanya, karena setiap satu langkahnya gugur satu dosanya, apalagi kalau pemondokannya agak jauh dari Masjidil Haram, bolak-balik ya. Begitu kata Rasulullah SAW. Fa idza waqafu bi Arafat, narikoi dapi inin matu tanggal 9 Zulhijjah, bahallahu ta'ala bihimul malaikatahu. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang wukuf di Arafah. Dibangga-banggakan oleh itu ya waro orang anikat ghafartu lahum, saya sudah maafkan semua dosanya. Maka di antara riwayat yang ada dia itu agak so kamina mega tahun adam pengepung Allah Ta'ala mengalahkan hari Arafah. Kan ada sekitar kurang lebih kalau sekarang itu 2 jutaan orang di wukuf, di hari wukuf 2 jutaan orang berkumpul di Arafah untuk melakukan wukuf. Nah bangga-banggakan oleh kata Rasulullah, dibangga-banggakan oleh Allah hambanya yang wukuf ini di tengah-tengah itu atau rataku patunya itu, padahal ini masih selesai mai temat tabung dan seterusnya. Itu rataku dibangga-bangga Allah Ta'ala bihimu malaikatah. Allah membangga-banggakan. Di hadis yang lainnya, dia gagak suka minam mega tahun ada pengepung Allah Ta'ala mengalahkan hari Arafat. Ya. Cuma itu jangan sekali lagi jangan cemburu, karena kita juga yang tidak wukuf pahala juga tidak kalah. Apa itu? Puasa tanggal 9 lewat juga ini, baru-baru lewat. Puasa Arafat tanggal 9, puasa wukuf. Kata Rasulullah SAW, yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Di hadis yang lainnya, ahtasibu 'alallahi ayyukaffiru sanatain. Saya berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 2 tahun madiyah wa mustaqbalah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah luar biasa membagi-bagi pahala, tidak hanya kelebihan untuk yang naik haji, yang tidak naik haji juga, yang tidak wukuf juga dapat pahalanya. Wa idza halaka sya'rahu, dan apabila orang sudah bertahallul mencukur, falahu bi kulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nur yaumil qiyamah. Apabila kata Rasulullah orang diakhiri dengan mencukur rambutnya nanti, saqatat min ra'sihi, maka jatuhlah, berjatuhanlah dari kepalanya nurun yaumal qiyamah. Itu adalah akan menjadi cahaya. Setiap satu helai rambut itu adalah satu cahaya di hari kemudian nanti. Fa idza qada akhir tawafihi, apabila dia sudah melakukan tawaf terakhirnya, ya, tawaf terakhirnya bisa dimaksud itu tawaf wada, kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummu, maka keluarlah dia dari dosanya seperti pada waktu dikeluarkan dari perut ibunya. Itulah kelebihan haji.
Wa syurutul haji, syarat-syaratnya Islam pasti balik, berakal, balik. Nah, ini balik. Bagaimana kalau anaknya dibawa naik haji, dibawa anaknya naik umrah? Sah, sah. Akan tetapi kewajibannya tidak gugur karena dia belum balik, masih wajib haji kalau dia mampu nanti. Kan haji itu kewajiban hanya 1 kali cicemi. Jadi narikongkan anak dia pernah balik kemudian dipendek umrah barakna haji, maka gugurlah haji, tidak gugur hajinya, dan pahalanya itu diberikan kepada orang tuanya. Hurriyah, angkayasan hurriyah bebas karena dulu ada namanya budak. Jadi budak tidak wajib haji. Wal istita'ah, mampu. Wa tatahaqqaqu bi amni tariqi wa imkanis sayri wa wujudiz zati war rahilah. Yang dimaksud mampu di sini adalah termasuk faktor keamanan. Seperti kemarin Israel mengebom pesawatnya Yaman, jemaah haji, kan? Jadi kalau misalnya kondisi kacau, itu menggugurkan kewajiban haji karena dianggap perjalanan tidak aman. Wa wujuduz zat, ada bekal, warrahilah, dan ada kendaraan. Ya, kalau sekarang kita itu antrian. Wa yakuna dzalika fadilan an dainihi, dan itu biaya haji ini fadilan an dainihi, setelah melunasi utangnya. Jadi kalau utang banyak jangan haji, karena kita tidak terhitung orang mampu. Utang itu wajib dulu dilunasi. Wa mu'nata iyalihi, dan biaya hidupnya keluarga. Biaya hidup keluarga belum terpenuhi, baru kita naik haji, kita tidak wajib, tidak termasuk mampu. Ekonomi keluarga dulu. Kalau ekonomi wajib keluarga itu sudah terpenuhi, baru kita masuk lagi termasuk orang yang terhitung. Zihabuhu ayyabuhu PP. Jadi makanya saya bilang kalau kita masih tinggal di rumahnya orang, tidak usah berpikir haji, lebih baik, karena memberikan tempat tinggal kepada keluarga itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki. Tidak bisa bikin rumah, kontrak. Ya. Fa in takakat surutu, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, Islam balik, berakal, mampu, walam yaf'al hatta mata, kemudian dia tidak melakukan padahal dia mampu, hatta mat. Ini harus dibahas. Sampai dia mati, apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Wajib fauran al-inabah. Tabe ini angka keluarga sudah mampu tapi belum naik haji, meninggal. Ini hartanya jangan langsung dibagi sebagai warisan. Maka ini harta yang ada ini kasih naik haji dulu. Orang tua tabe, Bapak Ibu, ini harus dibahas. Jangan sampai ini biaya hartanya langsung dibagi, akhirnya tidak naik haji. Harus dibagi dulu. Ini wajib fauran, wajib hukunna, untuk secepatnya digantikan min tarikatihi, dari harta yang ditinggalkannya. Dia itu nawading niga matuk madosa. Kalau belum naik, di mana tuh yang membagi-bagi ini sebagai warisan, kita kena dosanya. Jadi kalau ada orang Islam balik berakal, mampu naik haji tapi meninggal sebelum, maka kita di sini wajib fauran al-inabah. Nah, sekarang yang daftar tunggu itu langsung digantikan. Makanya itu kebijakan pemerintah, digantikan oleh keluarganya min tarikatihi. Fa illam yakul lahu tarikah sunna liwarisihi. Apabila ada orang meninggal tidak mampu naik haji, sunnah liwarisihi liwarisihi ayyaf'alahu anhu walau fa'ala anhu ajnabiyyun jaza. Kalau ada orang meninggal tidak kena kewajiban haji, tapi ternyata anak cucu di belakang mampu untuk naik haji, menaikkan dia sebagai haji, maka itu boleh disunnahkan. Jadi disunnahkan kalau kita mau berbakti kepada orang tua, diantaranya adalah menghajikan orang tua kasih yang telah membina, mendidik kita,
menyayangi kita waktu hidup. Nangkan aja makai ke orang perangnya. Ada kasih orang tua tak belum haji. Sunnah, disunnatkan. Ya. Kalau kita yang tidak mampu membadali orang tua tak, di sini dibilang walau fa'alahu anhu ajnabiyun, kalau orang lain yang disuruh untuk naik jaza, maka itu boleh. Jadi menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua itu boleh ketika beliau belum haji waktu hidup. Dan ini adalah salah satu bakti kepada orang tua. Tapi itu lagi, jangan sampai kita kumpulkan haji untuk orang tua tak yang sudah meninggal, baru anak tak tidak bisa sekolah. Ya, itu kembali ke hukum asal. Dari sini juga nanti Bapak Ibu, ini ada kias dalam kehidupan. Nah, ini di luar pembahasan, tapi kena bahas. Mengaji untuk orang mati. Mengaji untuk orang mati. Kalau mencari dalil yang tertulis, adakah riwayat mengaji untuk orang mati? Ditemukan dalam kitab Ar-Ruh. Ar-Ruh itu ditulis oleh seorang ulama yang tidak sembarang memasukkan ke kitabnya dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu Ibnu Qayyim itu terkenal bahwa ini adalah ulama yang sangat ketat memasukkan dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke dalam kitabnya. Dalam kitab Ar-Ruh, beliau itu mengutip bahwa Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar ini sahabat karena dia melihat Nabi SAW. Ibnu Umar makadai wasiatnya ditulis oleh Ibnu Qayyim ini. Narekomate kak matu baca nggak surah Al-Baqarah di kuburan saya. Ini ada dalil ini bahwa Ibnu Umar lagi sahabat dan Nabi ta milawi untuk ngaji yang ikuki buruk nantu alena. Kalau orang tidak mau pegang ini, tidak pegang ini, misalnya dianggap lemah lah atau apa, oke. Ulama memakai kias. Agak sekias. Dibandingkan dengan sesuatu hukum lain yang bisa dibandingkan. Inilah ini nih, tadi ini. Haji umrah. Ada orang meninggal. Ada utangnya, belum puasa. Samaan huwaliyu. Maka dari Nabi maka keluarganya lah yang puasa ini ngakeng untuk wajai utang puasanya orang yang meninggal. Berarti pahala puasa orang dikirim ke orang sampai. Ada lagi orang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi kad matat, apa atasaddaqu li ummi? Ya Rasul, mamaku meninggal, bolehkah saya bersedekah kemudian ya apalanna ukiringi untuk emakku? Maka dia Nabi tanam, ada di Sahih Muslim. Maka pahala masih dekat tahu ikiring ko tomatewe letui nasa nabita. Ini juga letu to ye. Hak jinna keluarga dikirim untuk orang tuanya letui. Kata Nabi tadi umrah hujjah alaiha. Hujjah alaiha. Silakan haji untuk dia, silakan umrah untuk dia. Pahala haji sampai, pahala umrah sampai, pahala sedekah sampai, pahala puasa sampai. Maka ini dikiaskan, maka pahala ngaji dikirim ke orang mati juga sampai. Tapi ini khilafiyah, betulnya khilafiyah. Orang yang tidak mengaji untuk orang mati jangan dipaksakan, jangan juga disalahkan, karena memang tidak ada riwayat Rasulullah memanggil orang untuk ngaji, kumpul di rumahnya untuk Khadijah, tidak ada. Maka orang yang tidak ngaji untuk orang mati jangan juga disalahkan, karena memang tidak ada riwayat Rasulullah mengumpulkan orang untuk ngaji, kirim ke Khadijah, kirim ke Hamzah, tidak ada. Akan tetapi orang yang ngaji untuk orang mati jangan juga disalahkan, karena riwayat dari Ibnu Umar ada, riwayat pahala-pahala ini sampai, ini berdasarkan kias. Maka ulama besar Sulawesi Selatan ini seperti Guru Tambo Dale, Pukalisi Dendreng, Ande Guru Tak Sada, Ande Guru Tak Pabaja, Ande Guru Tak Yunus Maratan, dan selain ulama-ulama besar ini mengaji semua untuk orang mati. Jadi kalau datang orang mengatakan bahwa bidah ya tunggu dulu. Jangan sampai kita belum pelajari. Atau jangan sampai kita hanya dalil satu yang kita pegang bahwa tidak ada riwayat dari Nabi bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Ada kias.
Ada 4 hukum dalam Islam disepakati. Kalau dikumpul semuanya ada 11 hukum dalam Islam. Yang 4-nya ini disepakati, sisanya diperselisihkan. Yang disepakati itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini disepakati ini. Maka tambahan dari pembahasan haji umrah kali ini, bahwa menghaji untuk orang mati itu berdasarkan qiyas. Karena pahala haji sampai, pahala umrah sampai untuk orang mati, maka pahala ngaji juga sampai, itu berdasarkan qiyas. Bapak Ibu maupun di Rekapang, pasti panitia juga punya alasan kenapa haji umrah yang dibahas padahal baru-baru lewat. Ya, pasti juga punya alasan. Semoga kita bisa tuliman niat Kiai Puang, berilah kemampuan untuk naik haji. Bisa saja kita tidak naik haji, tapi Allah melihat niat tak kuat kita, bisa saja Allah ngasih pahalanya untuk kita walaupun kita belum sempat naik haji. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu panitia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.